Ya pemirsa, kondisi korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah semakin memprihatinkan lantaran upaya penutupan tanggul sungai yang jebol belum membuahkan hasil. Warga memilih mendirikan tenda darurat di atas tanggul Sungai Tuntang. Empat hari dilanda banjir akibat jebolnya tanggul pembatas sungai, warga desa Baturagung, Grobogan, Jawa Tengah memilih bertahan dengan mendirikan tenda darurat di atas tanggul Sungai Tuntang. Mereka bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan lantaran tidak ingin mengungsi lebih jauh dari rumah mereka. Setidaknya terdapat 50 orang warga desa Baturagung bertahan di sepanjang bantaran tanggul Sungai Tuntang. Selama 4 hari 4 malam, mereka bertahan di genangan banjir yang tidak kunjung surut. Di tempat pengungsian ini, warga bertahan dengan stok logistik yang sempat mereka selamatkan. Untuk sahur dan berbuka puasa, para korban banjir ini menerima bantuan nasi bungkus yang disediakan oleh berbagai pihak. Dari hari Minggu pagi ya, Mas? Minggu pagi. Ini sudah dipindah 3 kali. Dari atas 2 kali, sini 1 kali. Nah, bulan puasa ya. Nah, ini pagi mau sahur itu sama sore. Itu dapat kiriman atau masak sendiri ya? Dapat kiriman. Perhatian dari pihak pemerintah aja. Terus tanggulnya ya cepat-cepat dibenahi. BPBD Kabupaten Grobogan mencatat banjir berdampak pada 29 desa pada 6 kecamatan. 2 kecamatan terparah diterjang banjir dengan ketinggian di atas 1 meter, berada di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Tegowanu. 1.220 warga terpaksa mengungsi yang tersebar di beberapa posko pengungsian. Kondisi kesehatan para pengungsi semakin mengkhawatirkan, apalagi bagi lansia, anak-anak, dan wanita. Sejak jebol tanggul berarti tanggal 9, 10, 11. Ketinggian air berapa Pak di sini Kak? Yang di rumah ini semeter, yang mau belakang 1,5 meter dalam rumah. Harapannya kami tidak muluk-muluk minta bantuan apapun, kami hanya minta tanggul ini segera diperbaiki. Dan segera karena kami tidak ingin banjir ini terjadi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat perbaikan tanggul yang jebol agar banjir segera surut dan tidak lagi merendam permukiman warga. Jamaah Berita 1, Grobogan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja ditangkap Propam Mabes Polri karena dugaan narkoba. Selain itu, dia juga terlibat dugaan kasus asusila terhadap anak di bawah umur dan pornografi. Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 6 tahun di sebuah hotel di Kota Kupang. Dugaan perbuatan asusila dan pornografi AKBP Fajar itu disebut kali pertama dilaporkan pihak Australia kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Kementerian P3A melanjutkan informasi tersebut ke kepolisian untuk ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan dinas tempat untuk membantu korban. PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Imelda Manafe mengatakan video asusila pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan Propam Mabes Polri dan Itwasum Polri melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Polda NTT terkait kasus dugaan narkoba dan asusila Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja. Yang bersangkutan kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urin sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba. Sementara yang dapat kita terima baru hasil tes urinnya, kemudian lokasi yang lain masih berjalan.
Saat dilakukan interogasi, AKBP Fajar mengakui perbuatannya. Atas dasar itu, pada 24 Februari lalu, atas perintah dari Kepala Divisi Propam, AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses di Divisi Propam Polri. Tim Liputan Berita 1.